Bapak-bapak dan saudara, para santri, para mahasantri, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya sampaikan ini kemungkinan besar pasti, apalagi bagi para tulab talibat ma'had ali, ini sesuatu yang pasti pernah didengar. Tapi sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kasih peringatan, ma takarrara taqarrara, gitu ya, atau ma takarrara ahla, kan begitu kata ulama. Sesuatu yang berulang itu semakin mantap di hati. Sesuatu yang berulang kita dengar itu lebih dapat kita rasakan keindahannya. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini adalah sekedar pengingat untuk anak-anakku, santri-santriku, para penerus perjuangan Andre Gurutta Ambodale dan Andre Gurutta guru-guru kita yang lainnya. Al-Hudur Al-Kiram, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan tentang atau menyegarkan, ya, karena ini adalah majelis ilmu, ya, tentang ta'rif, ya, hadis sahih. Kita tahu bahwa hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi, sholihun lil hujjiyah, itu adalah al-hadis sahih. Al-hadis sahih itu memiliki beberapa syarat yang juga sebenarnya adalah sebagai pelajaran bagi kita supaya hadis kita juga sahih. Bagi ahli ilmu, hadisnya harus sahih, artinya ilmunya harus benar. Maka kalau kita ingin ilmu kita benar, ya, ilmu kita itu memang cocok dan sesuai dengan kenyataan, memang benar, memang terpercaya, memang dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Lihat syarat-syarat daripada hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih itu ittisalus sanad. Betul? Maka muttasilan sanaduhu, nyambung sanadnya. Jadi bukan malam hari tidur mimpi lalu besok mimpinya difatwakan, bukan. Harus ada guru yang jelas, nyambung. Ittisalus sanad. Ilmu itu memang dapat dipertanggungjawabkan karena memang ada sumbernya yang jelas. Dan ini yang pertama di dalam syarat hadis sahih adalah ittisalus sanad. Maka kalau kita baca Al-Kutubus Sittah, itu kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Bukhari fil Jami' Sahih masalah. Beliau mengawali dengan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyambung. Tidak ada keraguan. Kenapa? Jelas sumbernya. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, para pelajar yang ada di sini, alhamdulillah ilmukum muttasilun sanaduhu, ilmu-ilmu Anda itu nyambung sanadnya. Alhamdulillah. Jadi syarat hadis sahih atau ilmu yang sahih itu sudah ada pada diri kalian, maka manfaatkan. Jadi kalau ada beliau Raisul Ma'had, Mudirul Ma'had, ada Profesor Agus, apalagi ada Andre Gurutta, catat ucapan-ucapan beliau, dokumentasikan. Makanya dulu kalau kita ngaji, semakin bersih kitabnya itu berarti semakin malas, bukan makin rajin. Karena kalau murid yang rajin pasti banyak dobitnya. Jadi ada matan, di pinggirnya itu kita tulisin
tulisin misalnya makna daripada qala yaqulu qaulan, misalnya kembali kepada rojiun ila kalam syekh dan seterusnya. Itu dhabt. Itu menandakan bahwa murid itu memang memiliki kepedulian, maka dia catat. Karena kalau bagi seorang yang berilmu, tidak ada kata yang keluar dari murid guru, dari bibir gurunya, dari mulut gurunya, kecuali itu adalah ilmu dan hikmah. Bahkan kalau kita lihat dari kehidupan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, saking inginnya para sahabat supaya sanadnya itu muttasil, supaya dia nyambung kepada Nabi, bukan hanya ilmu Rasulullah yang dia muliakan, bukan hanya ucapan Rasulullah yang dia dengarkan, bahkan air wudhunya pun itu tidak dibiarkan jatuh di atas bumi oleh para sahabat. Ketika orang Quraisy dulu mengirim mata-mata ke Madinah, coba intip Muhammad, lihat mana sisi lemah orang-orang Islam di Madinah itu. Nanti kalau pulang beritahu kita, nanti dari situ kita serbu mereka. Pergilah mata-mata itu masuk ke Madinah, diterima oleh orang Madinah karena alasannya ada saudaranya sudah hijrah, ada saudaranya sudah masuk Islam, maka dia datang diterima. Maka dia berdiri dekat masjid, dia lihat, dia tengok Nabi SAW sehari, 2 hari, 3 hari. Begitu 3 hari cukup, balik dia ke Mekah. Woi, kumpul Abu Jahal segala macam di pinggir Ka'bah. Gimana? Apa yang kamu lihat? Jalan kita melawan Muhammad, mana titik lemahnya? Apa kata orang itu? Jangan mimpi mau mengalahkan Muhammad. Bagaimana mungkin kalian bisa membunuh Muhammad? Fa ashabuhu kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Oh, saya lihat dengan mata saya, sahabatnya itu saking cintanya, setiap kali Muhammad itu berwudu, mereka keliling di samping badannya Nabi Muhammad, dan setiap tetes air wudu yang dipakai oleh Nabi Muhammad tidak dibiarkan jatuh ke lantai, ke tanah oleh sahabatnya, ditampung untuk diusapkan di wajah dan badannya. Itu cintanya para sahabat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan mimpi mau bunuh pemimpin yang seperti itu, rakyatnya cinta kepada dia. Tidak ada pengawal khusus, ya. Semua sahabat dengan cintanya, bukan karena digaji, bukan karena ditakut-takuti, bukan karena takut disangsi, dia jaga jiwa dan raga Nabi besar Muhammad SAW. Itu contoh dari ittisalus sanad. Saking inginnya sahabat nyambung kepada Nabi, jadi bukan hanya ilmunya, bahkan air wudunya pun, ya, potongan bekas cukurnya Nabi disimpan, sya'ara, yaitu butir helai rambut 1-2 helai itu disimpan, potongan daripada bajunya Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ini repot kita pegang sandalnya Nabi, begitu rusak dikit direbut sama sahabat, kira-kira begitu. Jadi setiap sandal itu direbut sama sahabat. Apa maknanya? Ittisalus sanad, keinginan dari para sahabat untuk menyambung ilmunya, amalnya, dan kesehariannya dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah di sini nyambung sanadnya. Jadi ilmunya dari para masyayikh terus nyambung insyaallah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, hadis sahih, atau supaya ilmu kita sahih itu yang disebut dengan adalatur ruwat. Adalatur ruwat artinya karakter dari sang pembawa ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ilmu itu juga, bapak-bapak dan ibu serta anak-anakku, likaunihi min asyrafil makhluqat, karena ilmu itu termasuk dari makhluk Allah yang paling mulia, maka dia juga meminta dan membutuhkan tempat yang mulia. Kata Sayyidina Imam Syafi'i, Abu Idris Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ya,
Beliau mengatakan, ketika saya mengadu kepada guru saya sulit untuk menghafal, maka guru saya mengatakan bahwa tinggalkan kemaksiatan karena ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya itu tidak akan ditempatkan di hati yang penuh dengan kemaksiatan. Jadi yang kedua, supaya hadis kita sahih, bangun karakter yang baik. Membangun karakter yang baik itu jauhkan diri dari segala macam kefasikan, ya. Termasuk kalau kata Imam Ghazali, yang paling utama ya selain afatul qulub adalah afatul lisan. Jadi dari lidah kita. Maka dulu di dalam perjalanan Imam Bukhari, dia pergi cari hadis dari Bukhara sampai, kalau tidak salah itu sampai ke Kufah di Irak, karena ingin ketemu dengan seorang yang katanya punya hadis Nabi yang tidak ada pada orang lain. Maka datanglah Sayyidina Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis itu. Ribuan kilo berjalan. Begitu sampai di tempat itu, dia tanya, mana rumah si fulan? Ditunjukkan di situ rumahnya. Dia pergi ke rumah, ketok-ketok, dibuka, ternyata si fulan katanya sedang keluar ke pasar. Pergilah Imam Bukhari ke pasar. Begitu sampai pasar, dia tanya, mana si fulan? Oh, itu si fulan. Dilihat orang itu lagi makan berjalan sambil berdiri. Dia makan sambil berdiri, jalan. Apa kata Sayyidina Imam Bukhari? Begitu saya melihat dia makan sambil berdiri, saya langsung pulang. Gak jadi saya ambil hadis Rasulullah dari dia. Kenapa? Bagaimana mungkin saya percaya dia bisa membawa amanah Nabi, sedangkan menjaga kehormatan dirinya saja tidak bisa. Makan berdiri. Kan makan berdiri itu bukan tentang halal haram, tetapi tentang la yang bagi wala yang bagi, pantas atau tidak pantas. Jadi keadilan itu bukan hanya tentang halal haram, tapi kepantasan. Kalau Andre Guruta, Dr. Agus jalan pakai celana pendek, cocok enggak? Enggak cocok. Sampai lutut misalnya. Itu kan menutup aurat kalau sampai lutut. Ya kan? Tapi kalau dilakukan oleh seorang yang berilmu, ya tidak pantas. Itu membuat sukutul muru'ah. Misalnya saya jalan pakai celana pendek di Mangkusu, lalu kata Thalib mengatakan, ya itu Tuan Guru Bajang kok pakai celana pendek. Terus saya mengatakan, kenapa ribut? Ini kan halal, ini kan tidak haram. Satirul lil aurah, menutup aurat. Iya, menutup aurat, tetapi tidak menutup muru'ah, tidak menjaga kehormatan. Maka yang kedua, sebagai seorang thalibul ilm, pastikan supaya ada adalah pada diri kita. Jagalah bukan hanya ya apa yang halal dan haram, tapi pastikan kita bisa menjaga muru'ah kita sebagai ahlul ilmi. Lalu yang ketiga, dhabtur ruwat. Ad-dhabtu artinya hafal, cerdas dan pintar. Para tulab talibat, apakah yang dimaksudkan ad-dhabtu itu sama dengan az-zakat? Kata ulama, tidak. Ad-dhabtu itu awsa'u minaz zakat. Kalau az-zakat artinya cerdas, pintar. Memang sudah ada kepintaran dalam dirinya. Kalau orang ngomong dia cepat paham. Kalau misalnya baca Quran dia cepat hafal. Ya. Ada bibit kecerdasan, tetapi ad-dhabtu di dalam masalah ilmu ini itu lebih luas dari sekedar kecerdasan. Arti ad-dhabtu itu adalah ilmunya pas. Maka tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menghafal, harus membawa juga alat untuk mendukung supaya ilmu itu dapat terjaga, tidak salah, tidak keliru. Maka ahlul ilmi itu aib ya, zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang wallahu alam, yang namanya ahli ilmu itu aib kalau tidak membawa kolam wa qirtos kemana-mana. Makanya ulama-ulama dulu tuh selalu ada pulpen di kantungnya.
selalu ada kertas di dalam bajunya, karena itu adalah mustalzamat ahli ilm. Setajam-tajam ingatan itu masih lebih kuat satu goresan pena ya. Jadi satu goresan pena itu lebih kuat daripada ingatan yang panjang. Maka kemanapun seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, sealim-alimnya beliau, setiap kali hadir di majelis selalu membawa pulpen dan kertas. Kenapa? Dobat, untuk memastikan ilmunya pas. Dia tidak yakin hanya semata pada ingatannya, tapi dia juga bantu dengan catatannya. Itu bagian daripada membangun ilmu yang kokoh. Lalu yang keempat, as-salamatu minasyuzuz. Apa arti as-salamatu minasyuzuz? Ilmunya tidak bertentangan dengan ulama-ulama lain yang banyak ya. Jadi misalnya kalau ada orang mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, karena sekarang haji itu sudah lama antrinya, puluhan tahun, maka saya fatwakan bahwa haji itu bisa sepanjang tahun. Misalnya, mau berangkat gak naik haji bulan Safar? Hah? Kalau ada ulama ngomong gitu, didengerin gak? Siapapun dia. Kenapa? Karena ilmunya itu bertentangan dengan awsaku minhu, bertentangan dengan ijma' ulama, bertentangan dengan ulama-ulama yang lebih hebat. Jadi dengan alasan apapun, kalau ada misalnya menentang ijma', ya berbeda sendirian ya, walaupun terlihat dari satu sisi, wah iya ya benar, daripada kita antri hanya pada bulan haji, kalau kita bisa haji sepanjang tahun kan enak. Berangkat dari Mangkuso misalnya bulan Rabiul Awal, sekalian maulid di sana ya. Kemudian wukuf di Arafah tanggal 12 Rabiul Awal, sekalian memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW ya. Kemudian tahallulnya selesai, kemudian potong kambing, selain sama juga memperingati maulid Nabi misalnya. Wah rasanya, wah cocok, bagus ini, keren ini. Nah, tapi di situ ada syuzuz. Apa itu syuzuz? Bertentangan dengan fatwa serta pandangan serta kesepakatan dari ulama-ulama yang sudah ada. Maka di dalam mazhab Syafi'i, ba'dal Qur'ani was sunnah, itu namanya al-ijma'. Wajib hukumnya ahlul ilmi yadrusun wa yafhamun al-ijma'. Harus mengetahui dan memahami ijma' itu. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, serta para ahli ilmu sekalian, jadi yang keempat ini penting ya, untuk mengkonfirmasi apakah pengetahuan kita itu pas atau tidak, sehingga kita tidak merasa bahwa wah yang saya tahu ini yang benar. Tunggu dulu, lihat dulu bagaimana fatwa-fatwa para ulama, bagaimana kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah, misalnya istimbatil ahkam. Kan macam-macam, ada dalalatul alfas ya, dipelajari ya, semua di Ma'had Ali. Ada dalalatul mantuq, misalnya apakah mutabaqah atau tadammuniyah atau iltizamiyah. Kemudian dalalatul mafhum, fahwal khitab ya, lahnul khitab, kemudian dalilul khitab, dan banyak sekali. Harus sesuai dengan kaidah. Kalau tidak sesuai dengan kaidah, pasti keluar dari pandangan ulama. Kita membawa ilmu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi menjadi dasar untuk pengamalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, as-salamatu minal illatil qadihah. Al-illatul qadihah itu artinya sesuatu yang tersembunyi ya, tetapi dia bisa merusak ilmu kita. Kalau dalam ilmu hadis itu misalnya ada hadis yang mursal tapi disampaikan kepada Nabi, padahal itu sebenarnya bukan ucapan Nabi, tapi ada yang putus ya. Itu tabi'in menyampaikan qala Rasulullah SAW, padahal dia tidak ketemu Nabi ya. Kalau orang tidak ahli hadis, tabi'in yang mengatakan qala Rasulullah SAW, wah ini tabi'in ini siqoh,
orang hebat, orang alim, kalau dia tidak dalami ilmu hadis, dia tidak lihat kapan hidupnya ya ulama ini, maka bisa dia salah. Dia pikir benar kata Nabi, ya. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan itu tidak berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahabat, tapi dia tabi'in. Artinya apa? Ada sesuatu yang tersembunyi, ya, yang menyebabkan kualitas ilmu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, para tulab thalibat sekalian, yang kelima ini ya, asyuzuz atau al-illatul qadihah, ya, ini juga membutuhkan kalian banyak mutolaah, ya. Karena dengan banyak mutolaah itulah baru ketahuan kita mau menisbahkan pendapat kepada siapa. Jangan gampang-gampang mengatakan menurut mazhab Syafi'i, padahal ternyata begitu dibuka misalnya Al-Muhadzab, ternyata Imam Nawawi mengatakan bahwa al-qaulur rajih adalah begini. Memang ada satu qaul, tapi ini qaul yang marjuh misalnya. Lalu kemudian karena kita kurang pas, kita katakan menurut pendapat mazhab Syafi'i, padahal di situ pendapat Syafi'i itu lemah. Maksudnya itu pendapat yang lemah di dalam mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, padahal itu pendapat yang lemah di mazhab Hanafi. Karena itu apa? Tekun untuk melihat, belajar. Harus pas yang namanya ilmu itu. Jadi tidak bisa dengan dugaan-dugaan, tidak bisa dengan persangkaan-persangkaan, tapi harus dipastikan. Nah, kalau 5 ini terpenuhi, yang pertama ada ketersambungan, jelas sumbernya. Yang kedua, karakter dari pembawa ilmu itu juga memiliki al-adalah. Lalu yang ketiga, dia memiliki ketepatan, kecerdasan, ya, di dalam mengumpulkan dan menyampaikan ilmu. Lalu yang keempat, dia sesuai juga dengan pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Dan kemudian yang kelima, dia memang betul, ya, sesuai dengan sumbernya, tidak ada manipulasi sedikit pun. Yang A dia katakan A, yang B dia katakan B. Kalau memang nisbahnya kepada ulama ini, dia katakan ini adalah pendapat ulama ini, tidak dicampur adukan. Kalau sudah ada 5 hal itu, barulah disebut dalam istilah mustalahul hadis sebagai al-haditsus sahih. Nah, kalau kita lihat kepada diri kita, mari kita coba terapkan 5 hal ini, ya, bapak-bapak dan terutama para tulab thalibat, ya, yang ada di Ma'had Ali, insyaallah satwasilun dirasatakum fil adhan syarif, insyaallah, ya, ba'dun minkum au kullukum. Ya, maka pastikan 5 hal ini dapat tetap hidup, ya, tetap diperhatikan supaya ilmu kita dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan sebagai sekadar pengingat kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Dan saya dengar dari beliau, ya, beliau semalam, ya, bahwa salah satu yang memang penting betul adalah kita menghargai keberadaan kita di tempat ini. Jadi anak-anakku, para ahli ilmu, ya, para pencinta ilmu, qaddiru anfusakum, hargai diri kalian. Kenapa kita perlu menghargai diri kita? Karena orang tidak akan menghargai kita kalau kita tidak menghargai diri kita. Apa arti menghargai diri kita? Keberadaan kita ini kita pakai sebaik-baiknya. Jangan mengatakan, saya ini hanya satu dari sekian santri, apa sih yang bisa saya lakukan? Salah ucapan itu. Justru di dalam Islam itu setiap individu yang beriman itu punya kemuliaan dan potensi yang luar biasa.
Karena itu hargai diri kalian, maknakan setiap saat di Ma'had Ali, di Darud Da'wah wal Irsyad ini adalah ibarat meletakkan satu fondasi untuk masa depan kalian. Barakallahu fikum wa fatahallahu qulubakum wa uqulakum wa ja'alakum min ahli ilmi was salah wa barakallahu fi khutwatikum wa ashkurukum wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.